Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Indigo Boy. Cerita ini ditulis oleh Nana Wazet. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Indigo Boy. Cowok pecundang itu telah membuat Gani celaka dan bahkan sampai detik ini belum sadarkan diri. Urusan Zidan sudah menjadi urusan cakra. Pria itu sudah mengambil keputusan bahwa Zidan akan dihabisi di tangannya. Baginya Zidan bukanlah lawan yang cocok untuknya, terlalu rendah. Tapi jika ia yang melawan Arcelo, maka situasi akan semakin rumit. Sekarang Amara terlihat sangat was-was bagaimana jika Arcelo membawa Nico ke rumah sakit, lalu kemudian memperlihatkan dirinya yang terbaring. Bukan apa-apa, ia belum siap Nico mengetahui latar belakangnya. Buset, lu punya Facebook, Mus? Keren juga nama lu di Facebook, ucap Fahmi diiringi dengan tawa meledek. Bagaimana tidak tertawa, nama di akun Facebook Mustaqim sangatlah unik. Mus Imut si Gembala. Lantas hal itu membuat para anggota geng Mafro tertawa terbahak-bahak. Mustaqim melototi Fahmi kesal. Itu Facebook lama, anjing. Nama Facebook gue yang baru gak salah itu. Lu punya Facebook aja udah dicap alay, Mus. Hei para koncol, gue punya Facebook gunanya buat COD, jual beli dan lain-lain. Mustaqim mengambil kembali ponselnya yang dipegang oleh Fahmi. Dasar kepo. Mus, gue liat inbox lu tadi sore. Lu chattingan nama-namanya Mariati. Demi apapun tidak ada yang tahan untuk menahan tawa. Mereka semua tertawa terbahak-bahak sampai sakit perut karena mendengar apa yang baru saja Fahmi bongkar. Lu lihat nih anjing, chattingan tahun 2012 pas zaman-zamannya katanya ada kiamat. Gue chattingan sama dia ngomongin kiamat ya, setan. Ah, masa sih? Tapi tadi pas paling bawah gue baca kalau mau sama aku harus terima anak-anak aku. Aku punya anak 12, semoga kamu suka. Mustaqim mengusap dadanya seolah menyabarkan dirinya. Lagi pula itu chattingan lama. Dan mungkin yang namanya Mariati itu sudah meninggal dunia. Dosa lu pada ngomongin orang udah modar. Lah, emang udah is dead? Ya lu bayangin aja pas 2012 chattingan sama gue, umur dia udah 50 ke atas. Terus sekarang udah tahun 2022. Yakin masih hidup? Coba aja chat. Bisa jadi panjang umur coy. Wah, atau ada salah satu anaknya yang masih perawan, bisa tuh kepoin. Usul dari Rama cukup menantang untuk Mustaqim. Tapi ia tidak berminat dengan usulan itu. Kayak nggak ada cewek lain aja. Mereka nampak asik bercanda ria sementara Tio dan Cakra sedang membicarakan hal yang serius. Gue ngerasa si Nico beda semenjak belakangan ini. Dia bilang dia pacaran sama adik kelasnya namanya Levia. Tapi pas di parkiran gue denger cewek itu malah ungkap perasaan suka. Kadang gue lihat si Nico ini ada tiba-tiba ngomong hal yang gak sama sekali nyambung. Apa yang lu pikirin? Gini, gue pernah kerasukan setan cewek. Katanya si cewek itu kayak nempel-nempel terus ke Nico. Abis keluar dari tubuh gue ngeliat Nico masuk gudang terus kayak ngobrol sendiri. Biar gini, gue suka merhatiin dia. Jadi maksud lu dia pacaran sama setan? Nico menggendong Amara ala koala. Kemudian ia duduk di sofa membiarkan gadis itu duduk di atas pahanya. Berhadapan dengannya menatap wajah Amara yang cantik tentu bukan hal yang membosankan. Nico, kamu yakin mau temuin Arcelo? Kenapa? Maksud aku gini, aku khawatir sama kamu. Gimana kalau kamu kenapa-napa? Aku gak mau sampai itu terjadi. Selain itu, maksud kamu?
Niko menurunkan amarah dari pangkuannya. Ia kemudian beralih memalingkan wajah ke arah lain. Ia merasa amarah menutupi sesuatu dan tentu ini berkaitan dengannya. Ada yang bikin lu khawatir selain lu takut gue kenapa-napa? Wajah amarah sekarang nampak berbeda. Ia kelihatan cemas dan memerah. Sepertinya benar apa yang Niko pikirkan, ada yang amarah tutupi darinya. Niko menatap amarah penuh selidik. Jawab gue, Amarah. Aku cuma khawatir aja kok sama kamu. Amarah terlihat gugup. Ya seperti kucing yang tertangkap basah membawa ikan asin sekarang. Niko dapat menyimpulkan bahwa kecurigaannya benar. Ada yang gadis itu sembunyikan darinya. Sini. Niko membawa Amarah dalam pelukannya. Ia mengecup pucuk kepala Amarah. Ia tahu kekasihnya sedang menyembunyikan sesuatu, tapi biarkan saja, nanti waktu yang menjawab. Percuma saja jika Niko yang bertanya, pasti Amarah akan tetap menutupinya. Sayang sama gue? Tanya Niko pelan. Dapat Niko rasakan anggukan kepala dari Amarah. Jangan pernah bohongin gue soal apapun itu. Gue benci kebohongan. Paham? Amarah menelan Salvinanya kasar. Bagaimana ini? Ya sekarang kan sedang menutupi kebohongan. Jika suatu saat kebohongan bahwa raganya masih ada dan 0,5% Amarah bisa kembali ke dalam raganya, apakah Niko akan senang atau justru kebalikannya? Sudah pasti diduga Niko dan Arcelo akan berkelahi hebat jika keduanya bertemu. Jawab gue, bangsat. Apa masalah lu sama Mafro? Lu cari mati emang? Amuk Niko yang memukul habis-habisan Arcelo. Amarah menggigit bibir bawahnya cemas. Ia sengaja ikut tapi secara diam-diam. Ia bersembunyi di atas pohon sekitar memperhatikan perkelahian antar Arcelo dan Niko. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain berharap Arcelo abangnya masih terselamatkan. Lu mau tahu? Tanya Arcelo dengan gaya tengilnya. Niko menajam menatap Arcelo penuh amarah. Ia tidak suka basa-basi. Tinggal sebutkan apa kesalahannya saja. Kenapa seribet ini sampai ia harus mengotori tangan untuk membogem lelaki yang berada di bawahnya ini? Jam 2 malam kita adu nyali di sirkuit. Deal? Niko tersenyum menyeringai. Ia menghajar Arcelo terlebih dahulu sampai pria itu mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Deal? Setelah itu ia kembali bangkit, kemudian memakai kembali helmnya dan menumpangi motor miliknya. Arcelo bahkan masih bisa tertawa angkuh walaupun kalah bertarung. Rasanya Niko menyesal tidak membunuh pecundang itu. Tepat pukul 2 malam, Niko berada di area sirkuit bersama ke-20 orang geng motor Mafro yang mendukungnya. Sementara Amarah tidak ada di sana, ia akan bersiap mendapatkan amukan dari Niko apabila lelaki itu sudah mengetahui jati dirinya. Perjanjian kalau lu kalah Mafro selesai, dan kalau gue kalah Draco selesai, tapi ingat nyawa dibayar nyawa. Saat mengatakan nyawa dibayar nyawa, Niko mendapatkan penglihatan kembali seorang gadis yang terbaring lemah di atas tempat tidur rumah sakit dengan segala infusan yang melekat di tubuhnya. Kok fokus? Seorang perempuan berpakaian minim sudah memegang bendera kecil di tengah jalan untuk memulai balap motor. Dan saat bendera itu dikibarkan, motor mereka yang berjajar melaju dengan kecepatan tinggi. Pasukan dari geng tentu berteriak mendukung ketua geng mereka masing-masing. Cakra mana? Sebentar lagi dia sampai katanya, yuk. Agak telat. Cakra udah ngabisin Zidan. Udah dipastiin tuh si brengsek gak akan cari gara-gara lagi. Jawab Arta yang sejak beberapa menit lalu saling bertukar kabar dengan Cakra. Selang beberapa waktu kemudian Cakra datang yang membuka helm dan turun dari atas motor berdiri berjajar bersama pasukan Mafro. Wah, mantan ketua ada di sini. Gimana liburannya di LA? Enak ya liburan. Sementara gengnya sendiri diambil alih sama orang lain. Kayak gak bertanggung jawab gitu ya guys. Yoi, biasalah belok mana punya tanggung jawab, ya kan?
Tangan Cakra mengepal emosi. Ia berjalan mendekat dan menarik jaket salah satu pria yang lebih dulu menyindirnya. Dengan sekali tarikan tanpa basa-basi, Cakra menghajar pria itu. Kemudian anggota lainnya tidak terima menyerang Cakra. Dan tentu Mafro tidak terima jika Cakra diserang oleh puluhan orang sementara dirinya sendirian. Sekarang yang terjadi, mereka malah baku hantam. Udah woi, kita di sini dukung Niko, bukan niat berantem sama para pecundang. Ucap Gamilan. Laki-laki satu ini pendiam, tapi sekali bicara mampu membuat suasana menjadi hening. Mereka pun kembali pada tempatnya masing-masing. Lu jangan kebawa emosi, Kra. Lu kayak gak tau mereka aja. Salah satu anggota Drakus mengacungkan jari tengah kepada geng Mafro seolah meledek. Mustaqim yang hampir tersulut emosi, Rama menahannya agar tetap santai. Sampai di garis finish tentu Niko yang memenangkannya. Anggota Mafro Ricu berteriak heboh dan meledek habis-habisan Drakos. Niko melirik tajam Marcelo. Drakos selesai. Tapi lu gak lupa bahwa nyawa dibayar nyawa. Kalau adik gue gak terselamatkan, maka Gani harus nyusul ke alam baka. Atau bahkan lu sendiri yang ganti nyawa Gani. Tangan Niko mengepal emosi. Ia tidak bisa lagi menahan sabar. Tunjukin di mana adik lu dirawat, anjing. Dan maksud lu apa bawa-bawa nyawa? Mafro gak ada sangkut paut sama urusan lu, brengsek. Tentu ada. Mantan ketua lu itu yang bikin gue gak terima atas keadaan adik gue sekarang ke barat. Semuanya berada di area melirik pada Cakra. Niko berhenti menghajar Arcelo. Ia berjalan mendekat menghampiri Cakra. Apa yang dimaksud Arcelo? Jelasin sama gue, Kra. Cakra mengeraskan rahangnya emosi. Ia bergerak cepat langsung menghantam Arcelo. Udah gue bilang, anjing, urusan gue malu gak ada sangkut pautnya sama Mafro. Mafro kelemahan lo sama seperti adik gue yang lo buat koma di rumah sakit. Dia kelemahan gue. Apa bedanya? Terjadilah perkelahian di antara mereka. Niko menghentikan keduanya. Ia berada di tengah-tengah untuk membuat kedua manusia yang dikabut emosional itu berhenti sejenak. Antar gue buat ketemu adik lo. Buat apa? Gue perlu lihat dengan mata kepala gue sendiri. Oke. Entah bagaimana ekspresi Niko saat ini ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa yang terbaring di atas tempat tidur adalah Amara. Dunianya seolah berhenti berputar. Jadi penglihatan yang selama ini Niko lihat lewat mata batinnya perihal gadis yang terbaring lemah itu rupanya Amara. Rumah sakit tidak memperbolehkan banyak orang memasuki ruangan, maka hanya Niko, Arcelo dan juga Cakra yang memasuki ruangan. Cakra lelaki itu mendekat menyentuh tangan Amara. Bi, bangun. Lantas selontaran kata yang baru saja Cakra katakan membuat Niko melirik ke arahnya. Bi, jangan sentuh adik gue, bangsat. Arcelo menarik baju Cakra dari belakang lalu mendorongnya kasar. Gak usah sentuh gue juga ke barat. Lo tahu apa yang terjadi sekarang sama adik gue? Itu adalah ulah mantan ketua geng motor lo itu. Dia udah nyakitin adik gue sampai adik gue kehilangan fokus bawa kendaraan dan mengalami kecelakaan. Lo tahu apa yang adik gue lihat waktu itu? Dia lihat si brengsek itu tidur sama cewek lain. Niko terkejut, tentu saja. Bukan hanya terkejut, rasanya ia membeku di tempat. Jadi selama ini Amara menyembunyikannya dan rupanya tujuan Cakra kembali ke Jakarta untuk Amara. Niko menggeleng tak percaya. Ia kemudian melangkah keluar ruangan, namun baru beberapa langkah hendak melewati pintu ruangan, suara seseorang berhasil membuatnya berhenti. Niko. Cakra maupun Arcelo terkejut bukan main saat mendapati Amara kembali siuman setelah berbulan-bulan. Ini sebuah keajaiban dan lagi Arcelo langsung menghampiri sang adik. Amara, ini abang.
Niko berjalan mendekat sementara Cakra melirik pada Niko. Dia akan menanyakan apa maksud Amara menyebut namanya. Tapi nanti setelah keadaan membaik. Bang Arsel, gadis itu masih sangat lemah, bahkan suaranya terdengar begitu pelan namun jelas. Arsel memencet bel untuk memanggil dokter. Tentu Amara harus segera ditangani dokter. Cakra menerbitkan senyuman saat melihat Amara kembali siuman, sementara Niko lelaki itu sulit mengekspresikan apa yang saat ini ia rasakan. Di sisi lain, ia bingung. Di sisi lain, ia kecewa. Dokter memasuki ruangan meminta agar ketiga orang itu keluar dulu dari ruangan agar dokter yang memeriksa. Gimana? Dia beneran siuman? Arselo menatap sengit Cakra. Ada sorot kebencian di sana, tapi ia juga jadi penasaran kenapa adiknya bisa menyebut nama Niko. Sementara yang Arselo tahu, Amara tidak mengenal Niko sama sekali. Ikut gue bangsat. Arselo menarik Cakra. Cakra jelas mengempaskan tangan pria itu. Gak usah pegang-pegang gue. Namun ia tetap mengikuti kemana Arselo akan membawanya. Lu denger baik-baik brengsek. Gue gak akan biarin lu deketin adik gue lagi setelah dia balik ke dunianya. Lu siapa gue? Lu gak berhak atur gue bangsat. Gue tekanin sama lu. Gue gak akan pernah berhenti ngejar cinta gue. Dan lu pikir Amara bakal masih mau sama lu setelah apa yang lu lakuin sama dia? Cakra terdiam. Apa yang dikatakan Arselo benar. Amara pasti akan teramat kecewa padanya. Jangankan untuk menjalin kembali hubungan, bisa jadi gadis itu tidak akan pernah mau melihat ia berada di hadapannya lagi. Cakra sadar bahwa kesalahannya fatal. Berselingkuh adalah hal yang sangat dibenci oleh perempuan, dan Cakra telah melakukan hal itu. Wajar jika Amara akan marah besar dan menganggap kesalahan itu sulit untuk dimaafkan. Jangan berharap apapun dari Amara. Jangankan Amara, gue aja gak sudi lihat muka lu ada di muka bumi ini. Cakra menghajar pipi Arselo. Tutup mulut lu brengsek. Hampir terjadi perkelahian jika saja suster tidak datang menemui Arselo untuk memberitahukan persoalan Amara yang sudah kembali membaik. Arselo buru-buru berlari memasuki ruangan dan tentu Cakra ikut. Sementara Niko yang malah duduk saja di sudut pintu ruangan seperti orang bodoh. Bang Arsel. Ya Amara, kenapa? Kamu butuh sesuatu? Kamu mau apa? Wajah abang luka-luka, terus bibir abang juga berdarah. Pasti dia kan yang udah bikin abang begini. Ujar Amara pada Cakra. Terlihat dari sorot mata gadis itu yang menanamkan kebencian terhadap Cakra. Aku senang kamu balik lagi, Bi. Bang, aku gak senang dia ada di sini. Tolong usir dia. Dan di mana Niko? Niko? Iya bang, tolong panggilin Niko ke sini. Pergi sialan. Arselo mendorong paksa Cakra agar keluar ruangan. Meskipun lelaki itu beberapa kali berontak, namun pada akhirnya Arselo berhasil mengusir. Lu kenal adik gue? Udah apa? Dia nyuruh lu masuk. Niko menghela napasnya kasar. Ia segera memasuki ruangan. Saat Arselo ikut masuk, Amara mengatakan, Bang, maaf aku bicara empat mata aja sama Niko, boleh kan? Arselo terpaksa mengalah. Ia keluar ruangan dan menutup pintu ruangan. Amara dapat merasakan adanya kekecewaan yang terpampang nyata dari sorot mata lelaki itu. Bahkan sepertinya lelaki yang berada di dekatnya ini menahan bulir air mata yang sebentar lagi akan keluar. Entah harus mulai dari mana, Amara takut jika Niko marah padanya. Ia tidak bermaksud berbohong pada lelaki itu. Kenapa diam? Kamu gak seneng ya aku balik lagi ke raga aku? Dengan aku balik ke diri aku bebas bisa sama kamu terus, Niko. Big no. Gue benci kebohongan. Gue gak akan pernah sama lo. Niko, aku mohon, aku gak bermaksud bohongin kamu. Lu gak bilang dari awal kalau lu dalam keadaan koma. Lu gak kasih tahu gue kalau lu punya hubungan sama Cakra. Lu tahu,
Gara-gara hal ini, karena temen gue jadi sasaran. Dia lagi berjuang antara hidup dan mati. Dan kalau dia mati, apa lu mau nyerahin nyawa lu di tangan Mavro? Lu pikir gue senang sama keadaan sekarang? It's okay. Gue ucapin selamat atas kesadaran lu sekarang. Setelah ini, we stop here. Don't know me again like before. Understand? Amara menggeleng tidak mau. Air matanya bahkan sudah menetes setelah mati-matian ia tahan. Enggak, aku nggak mau, Niko. Kasih aku kesempatan buat sama kamu, aku mohon. Aku mohon. Ini bukan soal kesempatan, Amara. Selain gue kecewa, gue juga gak mau lu jadi target buat gantiin kematian Gani apabila dia meninggal. Kalau itu terjadi, maka tangan gue sendiri yang harus bawa lo ke alam lain. Kita selesai. Jangan lagi anggap gue sebagai apa yang pernah terjadi di antara kita sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Niko benar-benar pergi meninggalkan ruangan. Bukan hanya meninggalkan ruangan, ia juga akan meninggalkan semua sisa-sisa cintanya terhadap Amara. Serumit ini dan sesakit ini. Amara yang mencoba turun dari tempat tidur, ia gagal dan hampir terjatuh. Ia terus menjerit memohon Niko kembali, namun lelaki itu tampak tidak peduli. Semuanya telah usai. Perasaan Niko terhadap Amara sudah ia akhiri. Tak peduli seberapa besar gadis itu menahan dan mencoba mempertahankan, tapi baginya Amara adalah kesalahan besar. Lu apain Amara sampai dia nangis beberapa kali minta gue bawa lu ke hadapan dia? Baru saja Niko menceritakan semua yang terjadi pada anggota gengnya di markas. Laki-laki itu tiba-tiba saja datang menarik baju Niko dan menghajar di hadapan anggota Mavro. Niko memberikan instruksi kepada yang lainnya untuk tidak ikut campur. Ini masalahnya dan ia harus selesaikan. Amara histeris gak pengen lo tinggalin, dan lo malah santai aja di sini. Lo manusia apa setan? Hati nurani lo di mana, anjing? Urusan gue sama Amara bukan urusan lo. Dia adik gue, bangsat. Gue sama dia udah gak ada hubungan apapun lagi. Urusan dia kenapa-napa setelah gue tinggal, anggap aja itu karma buat lo. Karena lo udah bikin Gali celaka dan sampai detik ini masih dalam masa kritis. Gue bersumpah demi Mavro, seandainya Gali meninggal dunia, gantinya adalah Amara. Lo udah ikat perjanjian bahwa nyawa dibayar nyawa, bukan? Niko mengatakan hal itu tanpa beban, padahal hatinya benar-benar sakit ketika mengatakannya. Bagaimana bisa ia harus membunuh orang yang teramat ia cintai itu? Tapi Niko bukanlah pengecut. Perjanjian tetaplah perjanjian. Tega atau tidak tega harus dilakukan. Gue pastiin lu nyesel udah bikin adik gue seperti sekarang ke barat. Gue gak akan pernah nyesel ngelepas orang yang bernotabene satu darah dengan musuh gue sendiri. Setelah itu Arcelo pergi karena anggota lain hendak menghabisinya apabila lelaki itu masih membuat onar. Niko menendang kursi cukup keras, tangannya mengepal memukul tembok dengan kuat hingga punggung tangannya mengeluarkan darah. Bangsat! Ia benar-benar tidak bisa menahan emosionalnya. Emosional sebagaimana ia begitu mencintai Amara lebih dari dirinya sendiri. Namun situasi seolah menyiksanya untuk melepaskan dan juga untuk mengikhlaskan. Tio mendekat mengusap pundak Niko seraya mencoba menenangkannya. Gue tahu lo lagi hancur. Daripada lo nyakitin diri, mending kita senang-senang buat ngilangin rasa stres lo. Mana Niko? Mana Niko, bang? Katanya abang sayang sama Amara. Terus Nikonya mana? Abang gak bisa bawa Niko ke sini. Teriak Amara histeris. Ia baru saja siuman beberapa jam lalu dan sekarang gadis itu seolah melupakan keadaannya. Arcelo memeluk adik perempuannya yang mencoba menenangkan Amara. Niko gak pengen ketemu lo lagi, Amara.
Si bajingan itu emang cari mati. Dia bahkan bilang kalau mau bunuh lo misalkan dia tewas. Lo masih bisa cinta sama dia setelah lo denger ini ya? Jadi Niko bilang gitu sama abang? Ya tapi lo tenang aja, jangankan buat dia bunuh lo. Nyentuh lo dikit aja gak akan pernah gue biarin. Amara terdiam, air matanya semakin jatuh membanjiri permukaan kulit. Ia tak percaya jika Niko sejahat itu berkata mau membunuhnya kepada Arcelo. Ia pikir pria itu justru sangat bahagia dengan kabar baik bahwa dirinya telah sadarkan diri dan tidak menjadi hantu lagi. Tapi ternyata pikiran Amara salah. Niko malah membencinya sebagaimana musuh terbesar. Lupakan si bajingan itu ya. Aku capek mau istirahat. Amara berbaring lemah di atas kasur. Ia tidur berbalik badan ke samping dan menangis dalam diam. Gue takut lo pergi, padahal gue sendiri yang minta lo pergi. Dalam waktu 2 hari aja lo bisa bikin gue segila ini, Amara. Mengingat perkataan Niko dulu membuat dada Amara semakin berdenyut nyeri. Mengapa sesakit ini mencintai lelaki yang menjadi musuh abangnya? Arcelo memilih keluar ruangan. Ia tahu bahwa Amara membutuhkan ketenangan. Abang keluar dulu mau cari makan. Ia mengusap lembut puncak kepala Amara. Apa yang sekarang harus Amara lakukan? Ia ingin menggapai tapi takut lebih sakit dari ini. Ia ingin berhenti tapi jauh lebih sakit lagi. Amara mengusap air matanya dengan tekad yang kuat. Ia meyakini diri. Aku pasti bisa kejar kamu, Niko. Aku pasti bisa perjuangin kamu. Cinta memanglah buta, begitulah kalimat yang menggambarkan perasaan Amara. Ia bahkan melupakan bahwa dirinya masih dalam keadaan lemah. Perlahan ia membuka selang infusan. Gadis ini mau berusaha kabur. Langkahnya mengendap-endap keluar rumah sakit, padahal keadaannya masih sangat memprihatinkan. Tapi demi Niko, ia seperti mati rasa untuk merasakan sakit pada tubuhnya. Amara berhasil kabur. Dengan masih memakai baju rumah sakit, ia bertekad berjalan menuju tongkrongan Niko. Ia tahu pasti pria itu berada di sana. Jarak dari rumah sakit dan tempat tongkrongan Niko tidak begitu jauh. Sekitar 1 jam Amara baru sampai. Itu pun dengan berjalan karena tubuhnya benar-benar masih lemah. Niko. Teriaknya di hadapan Niko dan seluruh anggota Mavro. Niko, pria itu sedang merangkul wanita sambil bermabuk-mabukan. Itu caranya untuk melupakan Amara. Akan tetapi gadis itu sekarang malah ada di hadapannya. Dengan setengah kesadaran, Niko melepaskan wanita itu lalu berjalan mendekat pada Amara. Amara, aku mohon jangan tinggalin aku. Aku sayang sama kamu kok. Aku benar-benar sayang. Aku mohon. Niko, kamu mabuk. lo kabur dari rumah sakit. Aku kabur demi nemuin kamu. Kata Abang Arcel kamu mau bunuh aku. Kalau emang benar ya udah bunuh aku aja. Nanti aku bisa jadi hantu lagi dan kita kayak dulu lagi. Jangan gila. Niko menarik tangan Amara membawanya menuju kamar. Niko, aku gimana? Teriak wanita jalang itu. Ia terlihat kecewa karena Niko mengabaikannya. Cewek itu siapa sih? Bininya Niko udah married, udah 10 tahun berumah tangga. Wah, berarti dari SD dia udah nikah sama cewek tadi. Yoi, kita udah rasain prasmanan waktu SD. Niko gak perjaka dari SD. Keperjakaannya direnggut oleh istrinya yang tadi. Lu lagi ngomongin si Jakaram. Ngomong-ngomong tuh anak kan ojek online ya. Dia bisa gak ya anterin gue ke markas? Bosen nih gue di rumah. Ucap Mustaqim, pria satu ini juga sudah mulai melehoi. Ia bahkan dengan bodohnya tidak menyadari bahwa saat ini dirinya sejak tadi juga berada di markas. Iya, gue juga pengen banget ke markas. Kabut banget nih di rumah. Rama dan Mustaqim langsung tepar bersamaan saat itu juga. Dasar lemah gitu aja mabok. Sialan, gara-gara tuh cewek gue kagak bisa sama Niko. Niko mengelus wajah Amara, mengamatinya dengan seksama. Lo masih sakit, kenapa bandel banget? Aku cuma mau kamu, Niko. Aku mau temuin kamu.
Tapi kamu malah ngehindar, kamu benci sama aku. Niko menggeleng. Kalau gitu kenapa kamu selesaiin hubungan kita? Gue sayang sama lo. Aku juga sayang kamu. Lepasin gue ya, Ra. Gue gak bisa, gue gak sama lo. Gak bisa, lo udah kecewain gue. Aku gak mau Niko, aku sayang sama kamu. Lola terus berdebat. Niko membawa Amara dalam pelukannya. Keduanya tertidur di atas tempat tidur yang sama dengan posisi berpelukan. Besok pagi gue anterin lo balik, sekarang gue ngantuk. Aku gak mau kehilangan kamu, Niko. Amara mengusap lembut hidung mancung Niko. Kamu ganteng banget sih, Niko. Gemes. Tidur, Ra. Amara seketika merasa kikuk. Ia kira Niko sudah benar-benar lelap tertidur. Rupanya pria itu masih merasakan sentuhannya. Amara melirik selimut, menutupi tubuhnya dengan selimut tebal itu. Ia menghadapkan wajah tepat di hadapan wajah Niko. Selamat tidur, sayang. Tidak ada respon apapun dari Niko. Amara yakin bahwa pria itu sudah lelap tertidur sekarang. Amara segera menyusul tidur, memeluk erat Niko dari samping. Bangun bangsat, jangan jadi bercunda anjing. Cakra, laki-laki itu menggebrak pintu kamar markas. Hatinya memanah saat melihat Niko dan juga Amara tidur di atas ranjang yang sama. Emosinya menggebu. Ia menarik Niko dari tempat tidur kemudian langsung menghajarnya habis-habisan. Niko yang terkejut dengan kehadiran Cakra, tentu ia tidak menyiapkan tenaga untuk bertengkar, apalagi ia sedang enak tidur nyenyak tadinya. Udah buset dah. Sini kok nyawanya belum kumpul itu anjir. Main pukul aja lu. Fahmi menghentikan Cakra agar tidak kesetanan dan berbuat lebih jauh lagi. Amara yang terusik tidurnya, ia terkejut bukan main. Dengan cepat ia langsung mendekati Niko yang terhempas ke lantai akibat pukulan Cakra. Kenapa lu tega, Ra? Amara menatap kejam Cakra. Laki-laki itu berani sekali datang tiba-tiba kemudian memukul Niko sesuka hatinya. Amara berdiri mendekat pada Cakra dan tangannya terangkat menampar Cakra di hadapan Fahmi juga Niko. Apa sih maksud kamu masuk tiba-tiba terus mukulin Niko? Kamu tahu gak? Kamu gak lebih dari seorang pengecut. Mukulin orang pas lagi tidur itu namanya pengecut. Kenapa lu tidur sama dia? Mau jadi murah lo? Sekali lagi Amara menampar pipi pria itu. Mulut Cakra benar-benar harus diperban sepertinya. Sekarang kamu fitnah aku yang enggak. Niko gak brengsek kayak kamu yang suka nidurin cewek-cewek. Niko jaga aku, Niko sayang sama aku, begitupun sebaliknya. Lu sama gue belum selesai, Amara. Bagi aku udah. Fahmi membantu Niko berdiri. Laki-laki itu menatap kedua orang itu secara bergantian. Ia menatap Cakra kemudian Amara. Lu berdua bisa keluar dari kamar gue sekarang. Niko, aku gak mau bicara. Keluar. Lu dengar gue bilang apa? Keluar. Niko mendorong Amara keluar dari kamarnya. Kemudian ia menatap tajam Cakra. Bawa cewek lu, gue gak butuh. Setelah itu Cakra menyusul Amara keluar dan Niko menggebrak pintu kamar cukup keras. Gue bisa jelasinnya waktu itu. Cakra terus berusaha meyakinkan Amara. Jujur Amara muak dengan lelaki brengsek itu. Selain telah menyakiti hatinya, lelaki itu juga membuatnya harus melewati masa kritis dan hampir kehilangan nyawanya. Maafin gue. Sekalipun kalimat itu terdengar tulus, rasa kecewa Amara tidak akan pernah bisa hilang. Kamu dengar baik-baik ya Cakra, aku udah gak ada perasaan apapun lagi sama kamu. Aku cuma sayang sama Niko, paham? Amara melangkah pergi. Ia mengetuk pintu kamar Niko berulang kali, padahal yang di dalam kamar sedang tertidur lelap. Ia masih mengantuk dan tidak ada waktu untuk berdebat, apalagi berkelahi hanya karena satu wanita. Niko, buka pintunya, Niko. Merasa terganggu, Niko membuka matanya. Perlahan kakinya berjalan untuk membukakan pintu. Niko, aku mau di sini sama kamu. Amara memeluk Niko, kemudian ia masuk ke dalam kamar dengan menguncinya agar Cakra tidak terus-terusan mengganggu.
Gue ngantuk. Ya udah kamu tidur lagi, aku temenin. Lu balik. Gak mau. Balik Amara. Gak mau Niko. Keras kepala. Niko menyandarkan kepalanya di ujung ranjang. Sesekali ia menekan keningnya pelan karena masih pusing akibat mabuk semalam. Ditambah pagi-pagi kena hajar Cakra. Ia sama sekali tidak marah atas perlakuan Cakra. Wajar saja begitu, karena Cakra masih mencintai Amara. Terlepas dari itu, sekarang yang Niko pikirkan adalah kesehatan Gani. Laki-laki itu adalah pahlawan Mavro, di mana saat Niko hampir mati, saat itu Gani orang pertama yang berani mempertaruhkan nyawanya. Dia juga cerdas dan dapat diandalkan. Jika hanya melepas Amara mungkin bukan hal yang sulit untuk Niko, tapi hal paling berat apabila hatinya menolak untuk melepas gadis itu. Niko, pipi kamu lebam gara-gara si brengsek itu sini. Amara memegang perutnya yang kesakitan. Ini memang salahnya pergi dari rumah sakit dan mengabaikan kesehatannya. Niko refleks bangkit dari tempat tidur dan langsung memapa Amara berdiri lalu didudukan di atas sofa. Apa yang sakit? Perut aku kok. Kita ke rumah sakit sekarang. Gak mau. Jangan keras kepala, ke rumah sakit sekarang. Lagian gue mau sekolah. Balik sekolah gue temuin lo di rumah sakit. Beneran ya? Cakra mengepalkan tangan emosi saat melihat Amara keluar dari kamar Niko dan Niko yang memegang pinggang gadis itu. Ia ingin langsung menghantam Niko, namun melihat gadis itu seperti kesakitan maka Cakra menahan emosinya. Kenapa Bi? Apa yang sakit? Minggir. Tapi kamu kesakitan, kenapa ya Isa? Ikra, lu bisa nggak bersikap kekanak-kanakan dulu? Mantan lu lagi kesakitan. Gue mau bawa dia ke rumah sakit, lu bisa kan buat minggir dulu? Ini kok dia bukan mantan aku nggak akan anggap dia mantan. Niko tidak akan merespon. Ia membawa Amara masuk ke dalam mobil dengan segera. Tidak penting persoalan Cakra siapanya Amara, yang terpenting sekarang adalah kesehatan Amara. Niko tentu kembali ke sekolah walaupun otaknya seperti mau pecah memikirkan persoalan Amara dan memikirkan Gani. Jika Gani benar-benar tewas, itu artinya ia harus benar-benar membunuh Amara. Saat sedang termenung di sudut sekolah sendirian, sembari mengepulkan asap rokok ke udara, tak sengaja ia melirik ke arah gerbang di mana ada Levia. Gadis itu baru saja melewati gerbang. Tampangnya tiap hari selalu ceria semenjak mengungkapkan perasaannya secara terang-terangan. Gadis itu merasa tidak memiliki beban pikiran lagi karena apa yang ingin ia lampiaskan sudah terlaksana. Niko juga sekarang lebih banyak sendiri dulu. Teman-temannya mengerti bahwa Niko membutuhkan ketenangan. Levia. Mendengar namanya disebut, Levia balik badan. Ia tersenyum karena yang memanggilnya adalah Niko. Tumben sekali pikirnya. Iya kak, ada apa? Gue mau ngomong sama lu berdua. Di sini kak. Rooftop. Levia mengangguk kecil. Ia kemudian mengikuti Niko dari belakang. Sengaja Niko datang pagi-pagi sekali karena ia ingin bertemu dengan Levia untuk membicarakan hal yang selama ini disembunyikannya. Sesampainya di rooftop, Niko menginjak puntung rokok bekas ia hisap. Kemudian ia beralih menatap gadis di hadapannya yang sekarang menunduk. Lihat gue. Dengan perasaan takut-takut, Levia berani menatap Niko. Levia menelan salvinanya kasar. Sepertinya Niko benar-benar ingin membicarakan hal serius dengannya. Jangan-jangan dia mau nembak aku. Niko dapat mendengar apa yang gadis itu katakan dalam hatinya. Gak usah kepedean. Hah? Maksud kamu apa sih? Aku gak kepedean kok. Aku... Gue bisa denger isi hati lo. Percaya gak percaya, bahkan gue bisa lihat hal yang gak lo lihat. Maksud kamu? Bodoh. Niko memalingkan arah pandangnya ke depan. Pemandangan awan yang terang di atas sana lebih menarik daripada menatap gadis bodoh di hadapannya. Kan Niko bisa lihat dalamannya aku pakai. Astaga kak, kan Niko mesum banget sih. Entah pikiran dari mana bisa-bisanya gadis itu mengatakan hal di luar pikiran Niko sendiri. Masa iya Niko harus secara terang-terangan mengatakan dirinya indigo? Kak Niko, maaf aku salah ya.
Gue Indigo. Akhirnya ia harus memberi kalimat jelas itu. Ya daripada panjang lebar menjelaskan lagi. Sementara gadis di hadapannya masih saja tak mengerti. Indigo. Indigo itu penyakit kakak. Ingin rasanya Niko mengumpati gadis di hadapannya ini. Apakah gadis itu benar-benar tidak paham juga? Gue bisa lihat setan. Dan setan yang lu lihat ngerasukin tubuh Rere waktu itu adalah cewek gue. Dia juga sering pakai tubuh lo buat bisa jalan sama gue. Tentu kejutan itu membuat mulut Levia menganga tak menyangka. Jadi kan Niko pacaran sama hantu. Dan aku dijadiin pelampiasan. Air matanya sekarang mengambang di pelupuk mata dan pada akhirnya lolos begitu saja. Niko menatap gadis di hadapannya tak tega. Detik kemudian gadis itu memeluk Niko tanpa disangka-sangka. Aku senang kalau hantu itu rasukin aku. Setidaknya aku bisa sama Kak Niko. Selama ini aku memendam semua ini sendirian. Ini untuk kedua kalinya aku bilang bahwa aku sangat menyukai Kak Niko. Di luar ekspektasi, gadis itu malah tidak mempermasalahkan persoalan yang selama ini membuat kepala Niko hampir pecah. Niko melepaskan pelukan Levia perlahan. Lu gak marah? Levia menggeleng dan ia tersenyum manis di hadapan Niko. Gimana hantu itu sekarang? Dia mau masukin tubuh aku lagi nggak? Niko mengerjapkan mata. Gadis satu ini betul-betul ajaib. Dia udah kembali ke raganya, gak jadi hantu lagi. Kalau dia udah gak jadi hantu, berarti kalian bisa sama-sama layaknya manusia dengan manusia ya. Terlihat ekspresi wajahnya yang sedikit kecewa, tapi apalah daya. Levia siapa? Ia tidak berhak untuk cemburu dan marah terhadap Niko. Ya udah deh, gak apa-apa. Selamat ya Kak Niko. Kalau gitu aku permisi. Saat Levia hendak melangkah pergi, Niko menahan pergelangan tangannya. Apalagi Kak, masih ada yang mau dibicarain. Thanks ya. Sama-sama Kak. Kakak jangan kelamaan di sini, nanti kesambet. Setelah itu Levia benar-benar menghilang dari pandangan Niko. Berarti nih guys, kalau si Niko itu Indigo artinya dia bisa lihat yang gak bisa kita lihat kan? Iya. Cie, tumben lu berdua kompak. Ram sama lu yuk. Ada sesuatu ya? Bacot lu Kim. Oke lanjut. Jadi sini kok bisa dong lihat mermaid? Ya gak sih? Keberadaan mermaid kan gak diyakini orang-orang. Wah, kalau benar keren juga si Niko. Rama menonyor kepala Mustaqim kesal, sementara Tio hanya terkekeh saja dengan pemikiran ajaib temannya itu. Bisa-bisanya hal konyol itu terlintas dalam pikiran Mustaqim. Kadang-kadang Tio bertanya-tanya, Mustaqim kesehariannya makan nasi atau bangkai sih? Nggak gitu konsepnya bangsat. Terus apa Indigo kan bisa lihat makhluk tak kasat mata cuy. Emang duyung sejenisnya? Ya pokoknya gitu deh. Gak jelas lu. Tapi ngomong-ngomong keren juga ya si Niko bisa ketemu Amara. Gila, pertama kali gue lihat tuh cewek walaupun samar-samar di rumah sakit cantik bro. Bisa-bisanya si Niko pacaran sama dia. Diam seperti belok, bergerak memiliki princess. Iya gue juga gak nyangka, tapi dia beneran bakal bunuh Amara semisal Gandhi tewas. Harus. Bukan Mustaqim yang menjawab, melainkan Tio. Cowok yang dipegang omongannya, kalau dia gak lakuin apa yang udah keluar dari mulutnya, berarti dia pengecut. Mustaqim dan Rama hanya diam saja. Jika mereka berada di posisi Niko, tentu pilihan itu adalah pilihan yang paling sulit. Cinta memang rumit, jadi lebih baik menjomblo saja. Ponsel Tio berdering bersamaan dengan Mustaqim dan juga Rama. Mereka saling melirik satu sama lain, kemudian mengangkat panggilan telepon tersebut secara bersamaan. Gani menghembuskan napas terakhirnya. Sekarang jenazahnya lagi diurus keluarga. Bagaikan tertembak ribuan peluru, secara bersamaan hati mereka begitu sakit mendengar berita itu. Dengan cepat ketiganya segera menuju rumah sakit. Niko pasti sudah mengetahui kabar itu. Seperti yang sudah menjadi kesepakatan, seberusaha apapun Arcelo melindungi Amara,
tetap saja amarah tidak akan lepas dari kematian. Di hadapan seluruh anggota Mavro dan juga Arcelo yang tubuhnya ditahan oleh salah satu anggota, hari ini Nico berada di hadapan Amara yang tersenyum manis tanpa sedikit pun memiliki ketakutan. Hal ini direncanakan setelah Amara kembali sehat. Amara tahu kabar berita Gani meninggal dunia. Ia sudah sangat siap jika harus mati di tangan Nico. Nico berada tepat di hadapannya, menatap tidak yakin jika harus mengakhiri hidup Amara saat ini. Brengsek, daripada lu bunuh dia, mending lu bunuh gue anjing. Udah diam lo, mulut lu udah hampir robek. Mau kita bikin babak belur lagi? Sekalian bunuh gue setan, daripada harus adik gue yang kalian bunuh. Oh, tidak bisa. Pertunjukan tidak akan seru apabila tidak ditonton nyata oleh peran penting. Cakra, lelaki itu hanya dia menatap apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak bisa mengatakan apapun dan berbuat apapun karena memang semua sudah menjadi kesepakatan. Jika Amara tiada, maka gadis itu tidak akan dimiliki Nico ataupun orang lain, dan itu yang menjadi keuntungan untuk Cakra. Kamu biar gue di sini yang hadapin para setan. Lu tentu gak akan lupa seperti apa lu dan teman-teman lu bikin Gani celaka. Dia salah satu anggota yang berjasa buat Mavro. Bahkan lu lihat, Cakra sekalipun gak bisa cegah semua ini. Adek lu juga kayaknya pasrah, kurang seru sih. Tapi gue rasa adek lu gak waras sampai bisa menerima harus mati di tangan orang yang dia sayang. Adik gue waras anjing. Lu semua yang gak waras. Lu semua gila. Dia Amara orang yang paling gue sayang, satu-satunya dalam hidup gue. Bagus, artinya lo akan hidup sia-sia, bukan? Bangsat. Arcelo berontak, namun ia gagal membela diri. Alhasil Tio dan yang lainnya menertawakan kelemahannya saat ini. Nico, pria itu menarik ulur pernapasannya seraya meyakinkan diri untuk siap menyelesaikan hidup Amara. Nico, nanti aku jadi hantu lagi, nanti kita sama-sama lagi kan? Kalau emang dengan cara ini aku gak berbahaya lagi dan gak bikin kamu khawatir, ayo bunuh aku nunggu buat jadi hantu lagi biar bisa sama kamu. Nico, aku sayang kamu tahu itu kan? Dada Nico terasa sakit, matanya memanas menahan tangis. Amara adalah gadis paling berarti dalam hidupnya. Adalah segalanya untuknya, lalu apa benar ia sanggup menghabisi gadis itu dengan tangannya sendiri? Pistol itu sekarang sudah menodong Amara, namun Amara malah mengalungkan tangannya di leher Nico. Tembakin peluru itu tepat di kepala aku ya. Lalu saat aku mati setidaknya berada dalam pelukan kamu. Gadis itu menatap Nico penuh kepedihan namun terkesan baik-baik saja. Nico tersenyum. Lalu detik kemudian, Amara terhuyung jatuh saat dimana laki-laki itu benar-benar menembakkan tepat di kepalanya. Sekali lagi sampai dimana Amara benar-benar jatuh, kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Brengsek, bangsat lu Nico, anjing. Arcelo berteriak histeris. Ia tidak peduli dengan keadaannya yang lemah. Fahmi dan Mustaqim melepaskan Arcelo hingga lelaki itu berjalan menghampiri adiknya. Amara, maafin abang. Arcelo menatap Nico penuh dendam. Ia menarik kerah baju Nico. Lu benar-benar brengsek. Seharusnya lu tembak gue, bukan dia, bajingan. Nico yang menanggapi dengan senyuman sinisnya, dan tanpa diduga Nico mendorong Arcelo dengan pistol yang ia pegang. Lu mau bunuh gue ya? Silakan, gue bisa ikut adik gue ke surga. Namun pistol itu malah berbalik ke arah Nico sendiri dengan tangannya sendiri. Peluru itu berhasil menembak bagian dada dan sudah dipastikan Nico tewas. Semua orang yang berada di area tersebut terkejut bukan main. 2 nyawa sekaligus hilang dalam waktu sekejap. Lu harus bunuh Amara sesuai perjanjian, ucap Tio menekan saat itu. Ya, kalau beneran rela Amara mati di tangan lo. Ya. Kenapa lu ngomong tanpa ada beban sih? Kesannya lu gak cinta sama tuh cewek, padahal lo cinta banget. Biar nanti gue buktiin apa arti cinta.
Niko dan Amara tiada. Pada dasarnya cinta yang Niko salurkan untuk Amara betul-betul tulus. Ia tidak akan pernah rela ditinggalkan, apalagi jika ia sendiri yang membuat gadis itu meninggalkannya. Niko sudah menyusun semuanya dalam otaknya. Ia akan mengakhiri hidupnya setelah ia mengakhiri hidup Amara, agar keduanya bisa bersama walaupun surga belum tentu menjadi tempatnya. Untuk apa Niko masih ada di dunia ini jika separuh hidupnya tidak lagi berada di sampingnya? Tidak dapat lagi ia gapai, tidak ada artinya. Semuanya telah usai, semuanya telah berakhir. Seluruh anggota Mafru histeris dengan kejadian yang tidak mereka sangka-sangka sekarang. Bahkan Cakra yang paling keras menangis histeris. Sekarang hanya pertumbuhan darah yang bercampur air mata. Gak mungkin. Teriak seseorang yang seketika terbangun dari tidurnya. Niko melirik sekitaran ruangan bernuansa abu-abu itu. Amara, lu di mana? Mimpinya tadi terasa nyata. Ia menembakkan peluru itu tepat di kepala gadisnya. Terkesan tragis, lalu kemudian ia menembakkan kembali peluru itu pada dirinya sendiri. Tapi rupanya semua hanyalah mimpi. Niko meraih ponselnya. Ia menelpon seseorang yang diam-diam ia suruh untuk mengawasi Amara di rumah sakit, karena Arcelo tidak memperbolehkan Niko menemui Amara. Gimana Amara? Tanyanya ketika sambungan telepon terhubung pada seorang itu. Dia baik-baik aja bos, sekarang lagi makan disuapin abangnya. Niko menghela napas lega, kemudian sambungan telepon ia matikan. Beralih pada notifikasi dari grup geng motornya, mata Niko membulat sempurna saat membaca seluruh isi chat dari grup yang mengabari bahwa Gani siuman, lelaki itu berhasil melewati masa kritisnya. Niko menampilkan senyuman bercampur dengan air mata yang menetes. Ia terharu atas perjuangan Gani melawan masa kritisnya. Gue bangga malu kan? Ucapnya, kemudian Niko bersiap menuju rumah sakit sekaligus mau menjenguk Amara di sana. Mimpi yang ia alami tadi rupanya bertolak belakang dengan kenyataan. Tidak mungkin juga Niko rela mengakhiri hidupnya begitu saja. Sementara tujuan hidupnya membahagiakan seorang papa yang selama ini menghidupinya sendirian. Di rumah sakit, seluruh anggota Mafru hadir untuk melihat keberadaan Gani walaupun bergantian karena menyesuaikan aturan rumah sakit. Gue senang lu akhirnya siuman. Sementara Gani hanya merespon dengan senyuman terbaiknya karena ia masih melemah. Niko tersenyum bangga ke arah Gani. Thanks ya, udah mau bangkit demi kita dan berkat perjuangan lo. Gue gak jadi kehilangan Amara. Maksud lo apa kok? Amara itu milik gue. Gue gak mau ribut cuma gara-gara cewek. Silakan lo ambil dia kalau emang dia mau sama lo. Kenyataannya apa? Dia lebih mau sama gue. Sekeras apapun lo berusaha buat yakinin lagi artinya. Dia makin benci sama lo karena pertama kalinya dalam hidup gue. Gue bisa nemuin orang yang paling berarti dalam hidup gue selain orang tua gue. Dan itu adalah Amara. Gue cinta sama dia. Cakra terdiam sesaat. Perlahan ia mendekat menepuk pundak Niko dan tersenyum. Gue kasih Amara buat lo. Jaga dia. Tapi tolong bilang sama dia buat jangan benci sama gue. Setelah itu gue bakal balik lagi ke LA. Dia akan memunculkan diri di hadapan dia lagi. Niko mengangguk. Setelah melihat kondisi Gani yang sekarang baik-baik saja, Niko kemudian berpamitan kepada anggotanya untuk melihat keadaan Amara. Di ruangannya, Amara sedang bercandaria dengan Arcelo. Mereka tampak seperti adik kakak yang harmonis. Niko tersenyum melihat kedekatan keduanya. Arcelo sangat menyayangi adiknya dan Niko akui bahwa memang Arcelo kakak yang baik untuk Amara. Perlahan Niko berjalan dan Amara yang melihat itu begitu bersemangat ceria. Matanya berbinar tidak lepas menatap Niko. Ngapain lu kesini? Nemuin pacar? Jawab Niko santai kemudian mendekat berdiri di samping Amara. Gimana keadaan kamu? Niko bertanya sembari mengusap lembut kening sang pacar. Arcelo melotot tak terima. Ia menepis tangan Niko yang berani memegang adik kesayangannya. Ngapain lu pegang-pegang? Dan sejak kapan Amara pacaran sama lu? Gue gak izinin lu berdua pacaran ya.
Gue gak butuh izin dari lo. Tentu saja jawaban Niko berhasil membuat Arcelo semakin kesal saja. Jauhi Amara bukan berarti temen lo udah baik. Lo bebas deketin adik gue. Bang Arcel, kenapa sih galak banget sama pacar Amara? Bang Arcel harus tahu ya, Niko pacar Amara. Amara memeluk Niko meskipun dengan posisi ia duduk di atas ranjang dan Niko berdiri di sampingnya. Kalau Bang Arcel larang Amara pacaran sama Niko, Amara bakalan bunuh diri. Diancam seperti itu tentu membuat Arcelo bungkam seketika. Males ancaman. Abang mau kemana? Nyebat bentar. Lelaki itu kemudian melirik sengit Niko. Awas lu macam-macam sama adik gue. Setelah itu ia benar-benar keluar dari ruangan. Sekarang di dalam ruangan hanya ada sepasang kekasih yang saling mencintai. Sudah tidak ada lagi dinding penghalang di antara keduanya. Gimana keadaan kamu? Tanya Niko mengulang kembali pertanyaannya yang sempat terpotong oleh ocehan Arcelo. Aku udah baik-baik aja. Besok udah boleh pulang. Kamu mau kan antar aku sampai rumah? Niko mengangguk. Aku sayang kamu, Niko. Gue tahu. Kamu enggak? Lebih dari lu sayang sama gue. Artinya sayang banget. Iya. Niko janji buat sama aku terus. Iya. Janji juga jangan suka cewek lain. Iya sayang. Kini semuanya telah usai, di mana cerita ini sudah selesai dan kisah cinta Amara dan juga Niko tidak berakhir pahit seperti apa yang pernah terjadi pada Ara dulu. Tidak semua cinta berakhir manis, dan jika ada cinta yang berakhir manis, itu artinya mereka sangatlah beruntung. Sekian. Dan terima kasih buat Nana Wazet yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.